Sneakers, balik lagi nih di program Viral bareng sama Viani. Ini sekarang jam menunjukkan jam 4 kurang ya, 4 sore. Enaknya tuh ngebaso dan bertepatan banget nih dengan lokasi aku sekarang yang ada di Gading Serpong. Ada bakso viral, bentuknya gepeng, kuahnya gurih dan terkenal banget di sosial media. Langsung aja kita sambangi aja ini bakso gepeng dan urat Mas Didi GS. Yuk langsung kita tanya-tanya ke Mas Didinya, kira-kira seenak apa sih baksonya? Let's go! Halo Mas Didi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Didi ini terkenal sebagai penjual bakso gepeng yang viral di sosial media, Mas Didi. Iya. Bener nggak tuh? Alhamdulillah benar. Alhamdulillah ya. Mas Didi, aku sebelum ngicipin jualanmu ini yang terkenal itu, boleh nggak nanya-nanya nih sedikit tentang awal mula jualan bakso gepeng itu dari kapan, di mana, kok bisa nangkalnya di sini tuh ceritanya gimana? Ceritain dong kritikers di rumah. Jadi dulu kita tuh keliling-keliling di Gading Serpong sini dari zaman tahun 98 itu dari Bapak. 98 Bapak ya yang keliling ya? 98 Bapak keliling-keliling daerah sini. Mas Didi udah ikut? Belum? Belum, saya masih SD dulu. Oh masih SD, oke. Terus tahun 2011 saya terusin. 2011 terusin jualannya Bapak? Iya. Atau jualan bareng tuh? Jualan bareng. Oh jualan bareng. Dulu masih gerobak goes. Masih sebelum gerobak pakai goes? gerobak motor kayak gini. Wow, ini akhirnya gerobak motor ya ganti. Iya. Ini pertamanya memang keliling di daerah kompleks ini ya, Iya, di benar. Jalan Kelapa Sawit ya, Iya, Gading Kelapa Serpong. Sawit, sektor 1B. Sektor 1B Gading Serpong. Terus katanya ada cerita unik nih sampai akhirnya Mas Didi mangkal di sini. Oh, dulu pas itu kan keliling, dikira kan bensin habis nih motor nih. Oh, ternyata motor mogok. Waduh. Pas motor mogok kita tongkrongin aja di sini nih. Taunya laku dah. Taunya laku. Jadi sebuah ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan akhirnya di kebiasaan gitu kan, seneng. Oke, akhirnya jadi orang-orang yang nyari bakso gepeng Mas Didi ini akhirnya nyarinya ke sini. Iya. Ke tempat mogoknya motor. Iya. Tapi Mas Didi ini memang aslinya dari mana sih? Udah jualannya mulai dari 2011 ya? Iya. Itu emang tinggal di Jakarta kah atau memang dari merantau dari daerah? Merantau dari daerah. Dari mana tuh Mas? Saya dari Jawa Tengah, Pemalang. Dari Pemalang ya? Dari Pemalang. Oke, terus katanya dengar-dengar katanya memang bakso gepeng ini khas warga Pemalang. Benar. Gimana Itu tuh ceritanya? satu kampung kita tuh namanya Desa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari. Desa Karangsari, Kecamatan? Pulau Sari. Pulau Sari. Iya, itu mayoritas kita penjual bakso gepeng semua. Oh, oke. Gitu. Berarti kalau misalnya aku menemukan bakso gepeng di tempat lain itu masih satu kampung sama Mas Didi Kemungkinan mungkin? besar masih satu kampung. Oh gitu ya? Iya. Kayak misalnya di mana gitu Mas yang kayak satu kampung? Di Cipete tuh bakso gepeng Mas Slamet, di Rawamangun, di Apotik Rini, terus Tip Top, di Bintaro juga ada, banyak sih. Dan itu semua orang Pemalang ya? Orang Pemalang. Sampai ada komunitasnya juga kita. Oh ada komunitasnya, apa tuh Mas? Kita berarti komunitas perantau Pemalang. Komunitas perantau Pemalang. Iya. Oke, Mas ini dengar-dengar ya saking viralnya bakso gepeng dan urat nih, boleh kesinian dikit Mas? Ya. Mas Didi ini katanya sudah sampai membuka outlet. Iya. Dari gerobakan ke outlet. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah Ada. udah ya. Ini Iya. sekarang kan menjalankan dua cabang berarti ini satu Iya. di gerobak, satu outlet di sana ya. Iya, yang di Rokok. Terus Sabtu nanti, which is ini akan tayang hari Sabtu, berarti hari ini akan launching outlet sendiri. Outlet sendiri. Outlet sendiri. Iya. Wah keren banget. Ini memang kalau boleh kita tahu nih Mas ya, jualan pertama kali Mas ikut 2011 tuh kejual berapa? Sampai sekarang tuh berapa kejualnya porsinya? Dulu sehari paling bangsa 30-40 porsi. 30-40 porsi. Kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah kalau di hari biasa itu kita bisa di angka 500 lebih, kadang 400 lebih. 500 sampai 400 porsi sehari. Kalau di weekend bisa 700-800 porsi. Weekend 700 sampai 800. Iya. Wow, itu kalau boleh di-spill omsetnya berapa sih Mas per hari? Waduh. Kisaran aja, kisaran Mas. Bangsa berapa sih ya? Kalau di rata-ratain biasa bisa sampai
7 lah, 7 juta. 7 juta per hari ya. Wow, keren banget Mas, dari awalnya gerobakan, sepedaan, motoran, mogok, akhirnya punya outlet loh. Keren banget. Ini katanya sih Mas, denger-denger juga si bakso gepeng ini itu ada ininya juga ya Mas? Maksudnya kayak ada ciri khasnya sendiri gitu? Dari kuah mungkin, atau dari bumbu, atau dari jeruknya katanya, yang katanya pengganti cuka? Kita dari kuah memang kita spesialkan kuah lebih bening, kayak apa ya? Kiblatnya kemana sih bakso ini? Sebenarnya kita khas sendiri. Khas sendiri? Khas orang kampung kita sendiri, orang Pemalang. Cuman untuk customer ini banyak kan kayak orang Palembang gitu. Palembang, Pontianak? Pontianak. Pontianak maksudnya itu. Oke, berarti ini kayak bakso Pontianak gitu ya? Gitu. Jujur belum pernah nyobain sih aku The Tickers bakso Pontianak kayak gimana. Nanti karena akan... kuahnya bening gitu. Karena kuahnya bening ya. Padahal kan kita orang Jawa biasanya kan dengan bakso gini, cuman karena ini kuahnya bening jadi disangkanya orang Pontianak. Oh, padahal orang Jawa ya, orang Pemalang gitu. Oke, Mas, ini dari awalnya jualan sama Bapak berdua sampai sekarang udah punya karyawan berapa sih? Sekarang alhamdulillah karyawan saya udah 5. Udah 5 ya, karyawan udah 5. Masnya juga masih jaga nggak nih Mas? Masih dong. Masih. Yang bikin masih Masnya atau masih udah saya. Karyawan? Masih saya. Masih Mas dibantuin Didinya sama ya? karyawan. Gitu. Dibantu sama karyawan. Oke. Kalau gitu aku makin nggak sabar untuk ngicipin bakso gepengnya Mas Didi. Ini katanya kalau misalnya di sini untuk take away aja ya Mas ya? Khusus take away di gerobak nanti. Terus untuk makan di tempat kita arahkan di ruko. Di ruko. Berarti kalau aku mau nyobain sekarang aku ke ruko dong nih kita. Dong. Langsung yuk The Tickers kita icipin bakso gepeng dan urat Mas Didi GS. Let's go. Nah The Tickers, sekarang Viani udah sampai di rukonya Mas Didi GS, bakso gepeng Didi GS. Penasaran Mas, Didi GS ini namanya tuh sebenarnya dari mana? Selain nama Mas Didi sendiri ya, dan sejak kapan dipakainya gitu? Didi GS itu sebenarnya nama dari media sosial. Nama dari media sosial? Dari IG kita kan bakso gepeng Mas Didi, biar lebih ini, biar gampang GS lah. GS itu sebenarnya Gading Serpong. GS Gading Serpong. Berarti kalau pindah cabang ke Kelapa Gading berarti KG, Didi KG gitu? Enggak ya? Enggak dong, tetap GS. Tetap GS, oke. Iya, karena pusat bakso gepeng GS di sini kan gitu. Oke, ini udah ada Instagramnya juga ya Mas ya? Jadi bisa pesan lewat Instagram atau WhatsApp gitu bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Terus dengar-dengar katanya di ruko ini Mas Didi ini melayani pesanan frozen food. Baksonya frozen gitu ya? Ada. Frozen ada frozen. Wow, ini yang dijual tuh yang didistribusikan apa aja Mas? Baksonya kah? Apa sama kondimennya kayak mie-nya juga? Itu tergantung permintaan dari pelanggan kita. Kalau mau baksonya aja juga bisa, mau komplit juga kita layanin. Oke, berarti ini pengirimannya si frozen bakso gepeng ini udah sampai mana aja Mas? Samarinda, Palembang, Batam. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, sepertinya seluruh Indonesia udah kita iniin. Oke, sempet ada tawaran mau ngirim ke luar negeri nggak? Misalnya kayak kirimin dong ke Dubai atau ke Australia mungkin? Ke Singapura sama Malaysia. Kita belum berani ambil. Oh, belum berani ambil? Kenapa tuh Mas? Karena resiko di barang kita kan nggak ada bahan pengawet sama sekali. Oh, oke. Berarti ini tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali ya? Sama sekali tidak. Dadakan dibikinnya ya? Oke. Terus dengar-dengar katanya satu keluarganya Mas Didi ini jualan bakso. Ya. Iya. Jualan semua. Jualan semua. Kakak-kakak saya jualan. Bakso semua. Bakso gepeng semua. Bakso gepeng semua. Oke, pantesan ya. Memang sudah ada darahnya pedagang bakso gitu. Dan ini rame banget Mas di dalam. Ini jam buka sampai jam tutup itu jam berapa ya? Jam buka jam 10. 10 pagi. Kalau untuk kedepannya nanti kita rubah jam buka dari jam 9. 9 pagi, oke. Sampai jam 8 atau jam 7 lah, jam 7 atau jam 8 malam. Jam 8 atau jam 7 malam? Iya. Itu katanya kalau nggak habis ya Mas ya? Masalah kalau misalnya habis duluan itu bisa lebih cepat ya? Iya, kalau Sabtu Minggu kadang-kadang jam 3, jam 2 udah nggak ada. Waduh, Sabtu Minggu jam 3, jam segini udah nggak ada nih kalau Sabtu Minggu? Udah nggak ada biasanya. Wow, untung aja aku liputannya tidak Sabtu Minggu ya, tapi ini aja aku nggak dapet duduk di dalam. Semoga di outlet barunya ya Mas ya, yang akan buka hari ini bisa tuh kita duduk di dalam. Dan ada inovasi baru nggak di outlet barunya?
Rencana ada. Apa tuh? Nantilah. Oke. Kalau mau tahu inovasinya apa, langsung datang ya sendiri. Nanti kita datang aja. Ya. Ke Gading Serpong, ke Bakso Gepeng Mas Didi GS. Kalau gitu aku makannya di depan gerobak aja boleh nggak sih? Oh boleh. Boleh ya? Langsung aku mesen sekarang boleh? Boleh dong. Langsung yuk kita order nih bakso racikan Mas Didi GS. Sekarang Viani udah ada di depan Bakso Gepeng Mas Didi GS. Nah ini tuh satu porsinya harga 17.000, ada bakso gepeng, ada bakso urat, terus ada tahunya juga, dipakein seledri, tongcai, dan juga bawang putih yang digoreng ya. Dan disajikannya juga dengan jeruk tongcit, apa ya mas, sonkit, apa ya lupa. Sonkit, bener, jeruk sonkit. Katanya ini makin menambah cita rasa segernya dari bakso gepeng Mas Didi GS. Ini udah kita tuangin ya jeruknya. Satu lagi kali ya. Oke. Gak lupa, nggak afdol rasanya kalau nggak pakai sambal. Kita pakai sambal ya. Nih harus berhati-hati. Kayak segini dulu aja kali ya, takut juga gue deg-degan. Oke, kita aduk dulu. Oh, ini aku pakai kue tiaw. Muncrat. Ini sambalnya sambal kacang gitu ya, Mas ya? Oke, ini sambal cabe yang digoreng dengan minyak bawang putih. Oke. Ya, ini ada tetelannya juga. Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung kita makan. Endol. Enak. Cita rasanya tadi pas masih bening, aku udah nyobain sedikit. Rasanya itu pure, mild banget. Bawang putih, nah pas ditambahin bumbu-bumbuan kayak gini tuh makin mantep banget. Pedes, seger, terus tongcainya ini membuat cita rasa asin dan agak asam ya. Ini kayak tongcai yang ada di bubur Chinese yang suka dijual di gerobakan atau di restoran. Tongcainya kayak gitu rasanya, itu enak banget. Sekarang kita cobain bakso gepengnya. Baksonya lembut banget, halus ya, karena ini bakso halus memang. Jadi gampang digigit, empuk. Ini kalau anak-anak makan ini cocok sih, soalnya nggak terlalu berurat dan teksturnya nggak terlalu keras. Enak. Kita cobain kue tiaunya. Pas kena tongcainya enak banget. Sekarang kita cobain bakso uratnya. Yuh. Agak terkejut juga ya sama bakso uratnya. Aku kira bakso uratnya bakal kayak keras banget uratnya. Tapi ini selembut bakso gepeng tadi yang halus itu. Ternyata bakso uratnya nggak segitu keras dan teksturnya nggak sebegitu apa ya. Kan kalau bakso urat biasanya tuh pada gerenjel-gerenjel gitu ya. Uratnya suka ada yang chewy banget. Ini tuh halus banget. Tapi tetap berasa uratnya. Mantap sih ini. Oke, kita cobain bakso gepengnya sekali lagi ya. Ini dia bakso gepengnya. Ada tongcainya. Makan. Lihat deh.
Bener-bener empuk, halus, gurih banget. Pertama kali nyobain bakso gepeng Mas Didi atau udah berapa kali? Baru pertama kali sih nyobain. Beberapa kali sih dari sebelum ada tempat ini. Sebelum ada tempat ini? Iya, dari motor. Tahun 2019 aku di sini. 2011? 2019. Oh 2019? Iya. Oke, 2019 udah makan di sini? Iya. Rasanya gimana? Rasanya sih beda ya daripada yang lain ya. Enak sih. Enak. Iya, bakso gepengnya garing. Ya halus, terus kuahnya juga beda sih. Rada-rada gurih dikit. Enggak, jangkau sih harganya. Worth it sih dengan harga segitu, dengan rasanya yang beda daripada bakso-bakso yang lain. Bakal ngerekomendasiin ke teman nggak? Oh, pasti. Biasa ngajak teman makan di sini gitu. Iya. Pastinya sih rekomendasinya, karena pencinta bakso juga lah ya. Oke. Jadi buat Tupikar yang penasaran sama rasa bakso gepeng Mas Didi GS, nih bisa langsung datang ke rukonya di Gading Serpong, Jalan Kelapa Sawit yang ada di deket apa Mas? Komplek apa? 1E. Di ruko sektor 1E Gading Serpong. Nih, kita makan.